sahabat Sinar Kasih, kembali lagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Jangan Boros, terambil dari Lukas 15 ayat 13. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Sahabat Sinar Kasih, melalui perumpamaan tentang anak bungsu, firman Tuhan mengingatkan bahwa hidup boros itu berbahaya. Jangan berpikir bahwa boros itu hanya cara menggunakan uang atau materi saja, melainkan juga cara menjalani hidup. Anak bungsu itu tidak hanya memboroskan uang, tetapi juga waktu, kesempatan, dan hubungannya dengan keluarga. Harta warisan yang ia terima digunakan untuk mengejar kenikmatan sesaat tanpa memikirkan masa depan. Hidupnya akhirnya kehilangan segalanya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering tidak bijak, yaitu belanja lebih dari yang kita butuhkan, mengejar gaya hidup, mengabaikan tanggung jawab demi kesenangan semata, yang kemudian berujung pada penyesalan. Sahabat Sinar Kasih, penyesalan anak bungsu menjadi titik balik hidupnya. Ia menyadari bahwa hidup boros tidak membawa kebahagiaan sejati. Dalam keputusasaan, ia teringat akan kebaikan ayahnya dan memilih untuk kembali. Yang paling indah dari kisah ini adalah kasih sang ayah. Meskipun anaknya telah memboroskan harta dan hidup dalam dosa, sang ayah tidak menghukumnya, melainkan merayakan kepulangannya. Ia mengajarkan kepada kita bahwa kesadaran akan kesalahan adalah langkah pertama menuju pemulihan. Allah Bapa seperti sang ayah dalam perumpamaan ini yang selalu siap menerima kita kembali ketika kita bertobat dan berpaling dari cara hidup yang rusak. Sahabat Sinar Kasih, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Ia tidak hanya mengampuni, tetapi juga memulihkan kita. Namun, kasih yang kita terima ini bukan alasan untuk terus hidup boros, melainkan dorongan untuk hidup setia dan bijaksana sebagai bentuk syukur atas anugerahnya. Tuhan Yesus memberkati. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.